Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, amma ba'd. Sahabat PPM Riyadh dimanapun Anda berada, semoga Allah curahkan kebaikan, keberkahan, serta kemampuan dalam memanage waktu, terutama di 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini. Al-Imam Abu Hanifah, seorang founder dari mazhab Hanafi, yang saat ini mazhab ini tersebar di berbagai macam negara, karena termasuk salah satu dari mazhab yang mu'tabar, memiliki dua orang murid yang sangat canggih. Yang pertama adalah Al-Imam Abu Yusuf, yang kedua Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Al-Imam Abu Yusuf dijuluki seorang Qadhi Al-Qudah, di mana julukan ini baru pertama kali disematkan dalam dunia Islam kepada seorang cendekiawan muslim, yaitu Al-Imam Abu Yusuf. Mungkin jika di era sekarang bisa kita sebut dengan Hakim Agung. Kita bisa bayangkan bagaimana kesibukan beliau seorang Hakim Agung, namun beliau juga seorang ulama. Namun terlepas dari itu semua, Al-Imam Abu Yusuf berguru kepada Al-Imam Abu Hanifah dengan sepenuh hati, dengan memanfaatkan, memaksimalkan waktu yang ada untuk menuntut ilmu, sehingga beliau juga dapat membuat karya dalam dunia ekonomi Islam, yaitu kitab Al-Kharraj yang berisikan tentang perpajakan. Lantas, bagaimanakah Al-Imam Abu Yusuf beliau dapat mendapatkan predikat sebagai salah seorang ulama yang begitu kompeten? Diceritakan bahwa seluruh waktu dan hidupnya hanya untuk hal yang bermanfaat. Bahkan ketika beliau sakit, lalu beliau pun pingsan pada saat itu, dan ketika terbangun ditemani oleh seorang muridnya, tiba-tiba beliau bertanya kepada muridnya, "Bagaimana pendapatmu terhadap masalah ini?" Bahkan sampai pingsannya pun waktunya masih untuk memikirkan untuk ilmu. Ini begitu sungguh luar biasa. Bahkan Al-Imam Abu Yusuf dalam sebuah riwayat konon mendapatkan ujian yang begitu besar, yaitu ditinggalkan oleh putranya. Namun beliau tidak mengurusi untuk urusan pemakaman putranya, karena sudah diurusi oleh saudaranya dan orang-orang di sekelilingnya. Lantas apakah yang membuat beliau tidak sempat mengurusi? Karena satu hal, beliau khawatir ketinggalan dalam majelis ilmu yang diadakan oleh gurunya, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Begitu luar biasa, kita bisa mencontoh seorang Al-Imam Abu Yusuf. Beliau seorang pekerja, beliau yaitu seorang qadhi, namun juga waktunya untuk ilmu. Lalu murid yang kedua yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Al-Imam Asy-Syaibani, beliau juga seorang qadhi. Beliau memiliki kelebihan, yaitu di mana hampir seluruh ucapan Al-Imam Abu Hanifah ditulisnya oleh beliau, sehingga menjadi sebuah kitab-kitab dalam mazhab Hanafi, yang sehingga dari karya-karya inilah mazhab Hanafi tetap ada sampai saat ini. Kesibukannya tentu saja hampir sama dengan Al-Imam Abu Yusuf, yaitu bekerja ya pada siang hari,
kemudian hingga larut. Namun pada malam hari istimewanya beliau tetap tidak sekalipun membiarkan waktunya sia-sia, karena beliau berpandangan waktu malam dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk tidur, kedua untuk sholat, dan ketiga untuk membaca. Masya Allah, begitu luar biasanya para ulama kita terdahulu membagi waktunya sehingga tidak ada celah untuk syaitan menggoda kita kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sahabat PPM Riyadh, dimanapun Anda berada, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari bagusnya Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dari sini kita bisa menilai diri kita. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, maka tentu saja yang kita pikirkan bukan hanya masalah halal ataupun haram, boleh ataupun tidak boleh, manakah yang syubhat, manakah yang makruh, tapi ada yang lebih dalam dari itu. Jika kita ingin mendapatkan prestasi yang luar biasa agar menjadi seorang muslim yang ihsan, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bagaimanapun, ketika kita mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka otomatis pasti sesuatu yang haram, yang makruh, yang tidak boleh, yang syubhat pun kita tinggalkan, karena di dalamnya keharaman, makruh, dan lain sebagainya itu tidak memiliki nilai kebermanfaatan. Mari sama-sama kita optimalkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama di hari-hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, kebaikan, serta kemampuan kita dalam mengoptimalkan waktu, sehingga nantinya kita menjadi seorang muslim yang kafah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.